Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik kawan-kawan, sekarang saya berada di dalam Innova Reborn tahun 2017 tipe 2.0 V. Jadi ini ya Toyota Innova Reborn, dan insya Allah kita akan coba untuk review dalaman ataupun interior dari Innova ini di video ini. Kita udah ada di bagian interior dari Innova Reborn 2017 tipe 2.0 V. Kita mulakan dari pintu sebelah kanan. Di bagian pintu sebelah kanan ini bahan-bahannya bervariasi kawan-kawan ya. Jadi ada bahannya yang bersifat hard plastik model kulit jeruk. Kemudian ini hard plastik modelnya mengkilat. Kemudian di bagian handle pintunya chrome, ditambah lagi dengan penguncian ini plastik juga, ada warna merahnya. Ketika ngunci dia menutup, tinggal buka, ini tandanya udah bisa dibuka kuncinya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada ornamen untuk power window, kemudian mengunci power window untuk di bagian penumpang. Kemudian ada mengunci bagian dalam dan membuka. Di sini ada pengaturan lagi untuk electric mirror. Jadi ini untuk kaca spion naik turun, bagian kanan naik turun, kanan kiri bisa di setel. Kemudian bagian kiri juga, bagian tengah dia off. Kemudian di sini ada retract untuk kaca spion, ya. Kita beralih lagi ke bagian bawah pintu. Di bagian bawah pintu ini ada bahan soft touch-nya. Ini tadi ya, yang tadi di ornamen ini ada warnanya grey-nya metalik, dan ini sepertinya nggak mudah untuk tergores. Kemudian paduan dari hitam doff untuk di bagian sini plastik juga, hard plastik, cuman dia bentuknya seperti kulit jeruk. Di bagian bawahnya lagi, di bagian pintu di sini ada speaker besarnya. Di sini ada speaker kecil. Ya, ini bagian pintu sebelah kanan. Kita beralih kepada kursi pengemudi. Di kursi pengemudi kita bisa lihat di sini ada adjust untuk sliding, ya. Kemudian ada untuk high adjuster untuk naiknya. Tuh, ini untuk naik. Tuh, naiknya. Kemudian untuk turun. Oke, ini untuk dibaringin, dibangunin. Kemudian bentuk kursinya juga nyaman, bisa menopang tubuh kita. Saya dengan berat 70-an ini bisa menopang sampai ke bagian sini, bagian samping. Enak, perjalanan jauh enak banget. Baik kawan-kawan, kemudian juga ada untuk headrest. Headrest ini bisa di setel, naik turun, kemudian bisa dicabut juga. Kalau misalnya ada hal-hal darurat ini bisa dicabut, karena ini semua sifatnya elektrik, bisa dicabut, kemudian bisa dipakai untuk ngancurin kaca. Tapi mudah-mudahan enggak sampai terjadi. Kemudian kita beralih ke bagian supir, bagian kemudi. Di bagian kemudi ini ada SRS airbag, ada hornnya, kemudian emblem Toyota, kemudian ornamen untuk menyetel. Untuk LCD bagian sini nih bisa pakai ini ya, LCD yang kecil di sini, bisa pakai tombol navigasi di bagian supir sebelah sini. Ini untuk back apa semuanya bisa dari sini menunya. Kemudian di sebelah kiri ini untuk LCD sebelah yang besar, LCD utama ini untuk suara gede, rendah, angkat telepon, matiin telepon. Ini voice command, hold, menitahan ya. Kemudian di bagian kunci ini ada lampunya. Jadi kalau misalnya garasi kita tuh gelap, kita mau ngidupin mobil tuh bisa dilihat karena ada lampunya. Jadi gampang. Kemudian di bagian tuas sebelah sini ini ada kontrol lampu. Ya, ngidupin lampunya. Ngidupin lampu pertama, lampu kecil yang LED, ditambah dengan fog lampnya di bagian sini ya. Kemudian lampu seinnya di sini juga.
Kemudian ini untuk lampu tembak ya, jadi lampu utama, ini lampu utama, jadi membunyi dia kalau misalnya lampunya hidup ya. Kemudian kita lihat lagi di bagian untuk di apa nih, di untuk di dekat supir ya. Di sini ada tachometer di sebelah kiri, di bagian kanan ini ada speedometer. Kemudian ada indikator untuk bensin. Bagusnya kita nyalain ya biar kelihatan. Sebentar, ini bunyi, kita nyalain dulu. Nah itu dia, jadi kelihatan berlampu. Ini ada speedometernya. Kemudian banyak ya, di sini ada lampu-lampu di sini, petunjuk-petunjuk sampai dengan bensinnya apa semua di sini. Kemudian ada indikator bensin full ataupun empty-nya. Kemudian juga petunjuk di mana arah tangki bensinnya untuk isi bensin. Di sini ada bagian ini odometer, udah berapa kilo jalannya di mobil, suhu di atas. Kemudian sini tachometer ada indikator untuk parkir. Kemudian cek engine, ABS dan lain sebagainya ada di sini. Kemudian ada untuk petunjuk panas mesin ya. Jadi ini juga bisa di setel ya, tripnya bisa di setel. Oke, sebentar kawan-kawannya, kita coba untuk nutup. Oke, di sini kawan-kawannya bisa diatur dari LCD bagian depan, bisa diatur dari sini ya, tuh bisa dilihat. Oke, kanan kiri bisa diatur semuanya. Sip. Di sini ada SRS airbag, kemudian juga di bagian bawah juga ada SRS airbag. Tuh. Ini 3 pedal manual, ada kopling, rem, dan gas. Untuk di tuas sebelah kiri ini ada pengaturan untuk wiper bagian belakang, semburannya ditekan ke bawah, kemudian mainin wipernya jadi semburan. Kalau untuk bagian depan ini ditarik ya, begitu. Jadi ini bagian wiper. Oke, bagian sini juga ada kisi-kisi AC. Kisi-kisi AC di bagian supir bisa dibuka, bisa ditutup, bisa di kanan kirikan ya. Kemudian di sini ada bahannya ini beraneka macam ya, ada 3 paduan warna, dimulai dari hard plastik yang kulit jeruk, kemudian list-listnya yang warna grey metalik, ditambah dengan paduan seperti kayu, tetapi ini bukan kayu, plastik yang dipoles sedemikian rupa sehingga warna itu cakep banget ya, terkesan mewah. Di sini ada cup holder. Kemudian di bagian bawah sini ada sensor-sensor untuk parkir, ada untuk ngebuka kap mesin, kemudian untuk membuka tangki bensin. Kita beralih lagi ke bagian atas. Di bagian atas ini ada sun visor dengan vanity mirror di bagian supir, dan ada lampu. Nggak ada hand grip ya, di bagian supir nggak ada hand gripnya. Kemudian kita lihat dashboardnya luas sekali ya. Kemudian lagi di sini ada kisi-kisi AC lagi di sebelah kiri supir yang bisa ditutup, bisa dibuka kanan kiri atas bawah. Kemudian di sini ada jam, penyetelan jam, penyetelan menit ya. Kemudian ada lampu hazard. Di sini juga masih ada kombinasi dari bahan seperti kayu tetapi bukan kayu. Ini luar biasa, plastik mewah ya. Kemudian di sini ada navigasi untuk LCD touchscreen. Di sini bisa kalian pakai, koneksikan ke HP ataupun bisa internetan di sini. WiFi juga bisa di sini, radio bisa di sini. Semuanya dilakukan dengan sentuhan tangan ya. Oke, di sini ada untuk DVD, masukin disket. Di sini ada colokan aux dan HDMI di sini. Kemudian di sini ada colokan SD card sama USB. Ya, lengkap banget kawan-kawan ya. Kemudian di sini ada untuk pengaturan AC.
ya, alternator AC. Kemudian ini untuk ngambil angin dari luar ataupun angin yang ada di dalam aja. Kemudian untuk semburan di kaca, jadi anti kabut. Sini juga bagian belakang anti kabutnya. Ini arah semburan ya, ini ngamatiin. Kemudian di sini ada setelan untuk suhu, bisa heater, bisa juga cool ya. Oke kawan-kawan, di bagian bawah di sini itu ada mode untuk mobil sendiri, ada eco mode untuk lebih irit BBM, dan power mode untuk kekencangan lebih kencang, dan otomatis juga pemakaian BBM menjadi lebih besar. Kemudian di bawah sini ada cigarette lighter ya, cigarette lighternya ada di bawah untuk ngambil power. Kemudian kita lihat lagi layout di sebelah penumpang kiri. Bahannya juga paduan antara soft touch. Di bagian handrest ada pocket kecil, ada pocket kecilnya sekalian untuk narik. Kemudian ada power window-nya dengan bentuk desainnya sama seperti supir ya. Jadi ada hard plastik kulit jeruk, tambah juga dengan yang black metallic chrome di bagian handle pintu, dan ini finishingnya gray metallic. Di bawahnya juga untuk hard plastiknya bentuk seperti kulit jeruk, tambah di situ ada speaker dan ada cup holder, bisa diisi 4 atau 3. Kemudian di sini ada cup holder lagi, kisi-kisi AC, RS airbag. Kemudian kisi-kisi AC lagi. Di sini ada laci penyimpanan tertutup ya, yang lumayan besar, dan ada lagi laci penyimpanan tertutup utama yang bisa dikunci. Kita beralih ke bagian tuas snelling, ini yang manual, jadi 5. Kemudian di sini ada cup holder lagi, finishingnya hard plastik cuman bagus ya. Di sini ada yang polos, di sini ada yang bentuk seperti kulit jeruk. Di sini ada handrest sekalian console box, handrest yang lembut ya, lumayan lah untuk tangan. Di sini ada console boxnya, bisa muat kisaran 3 liter. Di sini ada tuas untuk rem parkir. Kemudian di sini ada untuk laci-laci kecil, ini untuk penyimpanan uang-uang receh bisa. Kemudian di bagian penumpang juga ada ini sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang bisa digunakan ketika di malam hari. Oke, kemudian ada hand grip model retract. Oke, kemudian ada headrest-nya juga bisa dicabut, bisa di setel. Kemudian kita dapetin di sini untuk bagian apa ini, lampu ini, kaca belakang. Di bagian untuk ngelihat ke belakang ini kita udah bisa di setel ya, di adjust ya. Oke. Di bagian atas kita bisa dapetin ini. Jadi ini bisa dihidupin lampunya. Ada lampu list begitu ya, lampu list. Cakep ya untuk roofnya. Kemudian ini ada lampu, ngidupin lampu sebelah kanan, ngidupin lampu sebelah kiri, ngidupin semua lampu. Kemudian ini pada saat lampu menyala ketika pintu dibuka, ini untuk setel lampu listnya. Di sini ada tempat taruh kacamata. Jadi kawan-kawan lengkap sekali di Innova Reborn tipe V 2.0 tahun 2017. Kita udah dapetin begitu banyak kelengkapan fitur-fitur menarik yang tidak ngebosonin di dalam mobil ini. Dengan sistem keamanan juga RS airbag, di bagian supir ada 2, di penumpang sebelah kiri ada 1 bagian atas. Oke, untuk setelan dari ininya juga udah bagus, rapi. Untuk safety beltnya rapi ya, rapi banget. Ini bisa dicolokin ke sini. Dan untuk dibawa jalan jauh, Innova recommended banget, enak, dia stabil.
baik dengan mode power ataupun mode eco. Apalagi di bagian supir yang bisa di adjust turun naik, kemudian slidingnya bisa, kemudian juga headrestnya nyaman, lebar untuk menampung bodi kita yang mungkin agak gemuk. Baik kawan-kawan, demikian untuk interior bagian depan Kijang Innova tahun 2017 tipe V 2.0. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang mungkin lagi pilih-pilih mobil dengan fitur menarik di dalamnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.